Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan video saya. Perkenalkan, nama saya Dinda Miratna dengan NPM 231061110002. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Konsep Dasar Manajemen Pemasaran. Sebelum masuk ke materi, saya ingin mengajukan satu pertanyaan sederhana. Pernahkah teman-teman beli suatu produk karena iklannya menarik atau karena sedang viral? Nah, kalau pernah, berarti tanpa kita sadari kita sudah menjadi bagian dari proses pemasaran. Hal inilah yang menunjukkan bahwa pemasaran memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia bisnis. Baik, kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, manajemen pemasaran merupakan proses merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan, serta mendistribusikan barang maupun jasa agar memenuhi kebutuhan konsumen dan mencapai tujuan perusahaan. Di era persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan tidak cukup hanya memiliki produk yang bagus, produk tersebut juga harus dikenal oleh masyarakat dan mampu memberikan nilai lebih dibandingkan produk pesaing. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemasaran yang tepat agar perusahaan dapat bertahan dan berkembang. Selain mencari keuntungan, pemasaran juga bertujuan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan sehingga mereka merasa puas dan bersedia melakukan pembelian kembali. Nah, saya akan menjawab perumusan masalah yang ada di makalah saya. Yang pertama, apa itu dari konsep pemasaran? Dan yang kedua, bagaimana peran pemasaran dalam organisasi dan masyarakat? Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan pasar, pemasar, dan pemasaran? Sedangkan tujuan dari makalah ini adalah agar kita dapat memahami konsep dasar pemasaran, mengetahui peran pemasaran dalam organisasi maupun masyarakat, serta memahami pengertian pasar, pemasar, dan pemasaran. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu konsep inti pemasaran. Dalam makalah ini terdapat 7 konsep inti pemasaran. Yang pertama adalah kebutuhan, keinginan, dan kepermintaan. Kebutuhan merupakan sesuatu yang wajib kita penuhi, misalnya makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Keinginan adalah suatu yang diharapkan seseorang tapi belum tentu menjadi kebutuhan utama. Sedangkan permintaan adalah keinginan yang disertai kemampuan untuk kita membelinya. Contohnya nih, banyak orang menginginkan mobil mewah tetapi tidak semua mampu membelinya. Jadi keinginan belum tentu menjadi permintaan kita. Dan yang kedua adalah produk. Produk tidak hanya berupa barang tetapi juga bisa berupa jasa, ide, tempat, organisasi, maupun pengalaman yang memberikan manfaat kepada konsumen. Misalnya ketika kita membeli tiket pesawat, sebenarnya kita beli jasa bukan barang. Nah, yang ketiga ada nilai, biaya, dan kepuasan. Nilai merupakan manfaat yang dirasakan konsumen dari suatu produk. Biaya adalah pengorbanan yang dilakukan untuk memperoleh produk tersebut. Sedangkan kepuasan muncul ketika manfaat yang diterima sesuai bahkan melebihi harapan konsumen. Jika pelanggan merasa puas, kemungkinan besar mereka akan beli kembali produk tersebut. Nah, yang keempat adalah pertukaran dan transaksi. Pada zaman dahulu, pertukaran dilakukan dengan cara barter. Namun sekarang pertukaran dilakukan menggunakan uang, sehingga terjadilah transaksi jual beli. Nah, dalam transaksi terdapat kesempatan dalam transaksi tersebut kita terdapat mengenai produk, jumlah harga, dan cara pembayarannya. Yang kelima adalah hubungan dan jaringan. Perusahaan harus mampu membangun hubungan yang baik dengan pelanggan, pemasok, distributor, maupun mitra bisnis lainnya. Hubungan yang baik akan meningkatkan kepercayaan sehingga kerjasama dapat berlangsung dalam jangka panjang. Yang keenam adalah pasar. Pasar merupakan sekumpulan orang yang memiliki kebutuhan tertentu serta memiliki kemampuan membeli suatu produk. Pasar tidak selalu berbentuk tempat fisik seperti pasar tradisional. Sekarang pasar juga bisa dilakukan secara melalui online, berbagai aplikasi seperti TikTok, Tokopedia, Shopee, dan marketplace lainnya. Yang ketujuh adalah pemasar dan calon pembeli. Pemasar adalah pihak yang menawarkan produk kepada konsumen. Sedangkan calon pembeli adalah orang yang memiliki potensi untuk membeli produk tersebut. Nah, keduanya saling membutuhkan agar proses pemasaran dapat berjalan dengan baik. Pembahasan kedua yaitu pemasaran dalam organisasi dan masyarakat.
Dalam organisasi pemasaran memiliki fungsi yang berbeda-beda pada setiap tingkat manajemen tersebut. Pada tingkat manajemen puncak, pemasaran digunakan untuk menentukan visi misi strategi perusahaan. Pada tingkat manajemen menengah, pemasaran digunakan untuk menyusun program kerja agar strategi tersebut dapat dilaksanakan. Sedangkan pada tingkat operasional, pemasaran dilakukan melalui kegiatan promosi, pelayanan kepada pelanggan, distribusi produk, dan berbagai aktivitas pemasaran lainnya. Selain dalam organisasi pemasaran, pemasaran ini juga memiliki peran penting dalam masyarakat. Perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan konsumen, menjaga etika bisnis, melestarikan lingkungan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, perusahaan dapat berkembang secara berkelanjutan. Nah, pembahasan ketiga yaitu pasar, pemasar, dan pemasaran. Pasar merupakan tempat atau sekumpulan orang yang melakukan transaksi jual beli. Pemasar adalah individu atau perusahaan yang menawarkan produk kepada konsumen. Sedangkan pemasaran adalah seluruh proses mulai dan mengenali kebutuhan pelanggan, menciptakan produk, menentukan harga, melakukan promosi, hingga mendistribusikan produk kepada konsumen. Ketiga istilah tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Kalau produknya bagus tapi tidak dipromosikan, ibaratnya sudah siap tampil tapi lupa naik ke panggungnya. Jadi sehebat apapun produk kita, tetap butuhkan pemasaran agar dikenal oleh masyarakat sekitar. Sebagai penutup, saya simpulkan bahwa manajemen pemasaran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam dunia bisnis. Dengan memahami kebutuhan konsumen, menyusun strategi pemasaran yang tepat, serta menjaga hubungan baik dengan pelanggan, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan konsumen sekaligus mencapai tujuan bisnisnya. Selain itu, pemasaran juga harus dilakukan secara jujur, bertanggung jawab, dan memperhatikan kepentingan masyarakat serta lingkungan. Akhir kata, semoga presentasi ini dapat menambah pengetahuan kita mengenai konsep dasar manajemen pemasaran. Thank you for your attention. See you and have a nice day. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam menyampaikan maupun penyampaian isi pemateri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.